Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua pembelajar merdeka di SD Negeri Pahitjaya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya dalam menjalankan tugas diseminasi disiplin positif di SD Negeri Pahitjaya. Di awal, selama kita mengikuti kegiatan ini, harapan saya kita semua berkomitmen untuk belajar. Ada keyakinan-keyakinan yang harus kita jadikan kesepakatan, yaitu yang pertama saling berbagi, kemudian berusaha menghadirkan pikiran dan hati seutuhnya agar apa yang kita pelajari pada hari ini betul-betul dapat kita maknai untuk kita semua. Kemudian mengangkat tangan jika ingin bertanya. Yang selanjutnya menghargai waktu semaksimal mungkin. Kemudian usahakan membuat catatan-catatan sebagai refleksi, dan yang terakhir memaksimalkan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk merelaksasi diri kita supaya dalam kegiatan hari ini kita semua betul-betul siap, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita semua, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, bersyukur dan bijaksana. Selanjutnya, pada hari ini bersama saya Rian Sidik, calon guru penggerak angkatan 11, sedang menjalankan tugas modul 1.4, yaitu berbagi praktik baik budaya positif. Pertama, saya sampaikan sedikit filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun. Yang awalnya kita menuntut, itu kita mulai berubah sedikit-sedikit menjadi menuntun. Menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu harus mengikuti perkembangan alam dan perkembangan zaman. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi tugas guru hanyalah merawat benih-benih yang ada pada diri anak supaya tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah menebalkan laku ke hal yang positif supaya terjadi suatu perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, topik yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, terkait dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam, penerapan restitusi. Sebagai bahan dari kita hari ini, sejenak saya mengarahkan guru untuk mengarah kepada perubahan paradigma teori atau teori pilihan, atau sering disebut dengan istilah ilusi kontrol. Bisa beberapa caranya: ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk puasa. Nah, di antara beberapa ilusi ini, kira-kira untuk saat ini kita ini berada di posisi yang mana? Nanti sama-sama kita pelajari secara mendalam. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol yang saya sampaikan di awal tadi. Kira-kira siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya adalah kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu kita berusaha untuk kita yang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol yang harusnya kita lakukan bahwasanya kita harus menyadari bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi stimulus respon atau teori kontrol yang bisa kita pilih adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya itu berkaitan dengan keyakinan. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang harusnya kita pilih adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya individu yang satu dengan yang lain itu masing-masing mempunyai suatu keyakinan dan teori masing-masing. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah ketika kita gagal dalam membujuk seseorang, maka langkah atau teori yang bisa kita pilih adalah dengan pendekatan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru agar kita itu mau mengikuti apa yang kita inginkan tanpa bujukan, tetapi dengan kesepakatan yang dihadirkan melalui kolaborasi. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Seharusnya mulai saat ini kita belajar untuk mengontrol diri sesuai dengan teori kontrol atau pilihan yang ada, mulai merubah cara berpikir menang. Supaya apa? Supaya menumbuhkan motivasi yang lebih baik. Masuk ke materi disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, semua perilaku manusia memiliki tujuan. Kemudian, model berpikir menang-menang dan kolaborasi. Yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda, sehingga kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian makna disiplin. Belajar kontrol disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Masuk ke perilaku manusia, semuanya memiliki tujuan. Jadi setiap manusia berperilaku itu pasti memiliki motivasi. Ada motivasi eksternal atau ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Biasanya siswa itu melakukan sesuatu karena yang pertama ingin menghindari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan imbalan. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi-motivasi yang sifatnya datang dari luar. Jadi bisa jadi selama ini murid-murid kita mematuhi peraturan-peraturan sekolahan itu karena yang pertama ingin menghindari hukuman, dan yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau ujian.
Nah, pada pembelajaran kali ini yang ingin kita tekankan adalah bagaimana caranya kita bisa menghadirkan motivasi intrinsik, motivasi yang betul-betul hadir atau tumbuh dari dalam diri manusia atau dari diri murid-murid yang ada di sekolah kita pada saat ini. Tujuannya apa? Supaya mereka lebih mampu untuk menghargai diri sendiri. Ketika mereka sudah mampu menghargai diri sendiri, maka mereka akan mampu menjalankan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan secara universal atau nilai-nilai kebajikan yang umum, yang mudah mereka ingat dan mudah mereka pelajari. Hal tersebut dapat kita wujudkan dengan pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau di sekolah kita yang awalnya dulu itu namanya tata tertib, kalau bisa mulai hari ini nanti kita belajar bersama-sama untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Tata tertib itu identik dengan penekanan. Jadi kita sebagai guru itu memaksa atau menyampaikan ke siswa agar mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Tetapi ketika nanti berubah menjadi keyakinan kelas, itu adalah kesepakatan antara sekolah dengan murid. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol dulu ini, posisi kontrol yang paling efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi murid-murid yang ada di sekolah kita adalah posisi sebagai manajer. Jadi saat ini kita itu rata-rata masih berada di posisi kontrol yang nomor 1 dan nomor 2. Kita masih sering memberikan hukuman yang artinya hukuman tersebut adalah muncul dari diri pribadi kita sebagai guru, bukanlah sebagai kesepakatan. Jadi dari 5 posisi kontrol guru yang paling efektif digunakan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Nanti kita bahas secara mendalam. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan ingin bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan ingin berkuasa atau penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan ingin dikasihi dan disayangi serta rasa ingin diterima. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang saya sampaikan di awal tadi adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan tersebut itu tidak terpaku pada suatu suku tertentu ataupun latar belakang tertentu. Artinya nilai kebajikan ini dapat dilaksanakan oleh semua murid dari segala latar belakang yang ada di sekolah kita. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol yang disampaikan di awal tadi. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah yang saat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini yang disampaikan di awal tadi, di bagian tadi. Ada dua motivasi yang mendasari setiap perilaku manusia, yaitu yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau motivasi internal adalah lebih ke ingin menghargai dirinya sendiri, sehingga anak itu melakukan segala sesuatunya betul-betul karena keinginan supaya menjadikan dirinya seperti yang diinginkan. Selanjutnya, kita biasa memberikan hadiah atau penghargaan terhadap siswa. Ternyata hal tersebut itu tidak tepat karena penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa? Karena kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dengan memberikan hadiah atau hukuman atau penghargaan. Jadi motivasi yang akan muncul pada diri anak nanti, maka dia akan motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Pengaruhnya untuk jangka panjang, penghargaan atau hadiah atau hukuman apapun itu jenisnya, yang pertama dia akan mengurangi ketepatan karena anak akan termotivasi menyelesaikan sesuatu lebih cepat supaya mendapat penghargaan atau hadiah. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena penghargaan dapat merusak hubungan antar murid. Karena apa? Untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah, maka akan tercipta suatu kompetisi antar murid, sehingga itu dapat merusak hubungan. Kemudian untuk pengaruh jangka pendek, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi secara tidak langsung hadiah itu bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Anak tidak akan mempertimbangkan kualitas, tetapi dia akan lebih mengutamakan ketepatan waktu. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Kenapa? Untuk mendapatkan penghargaan biasanya anak tidak memerlukan hal-hal baru, yang penting apa yang disampaikan atau yang ingin dicapai segera terpenuhi agar mendapat hadiah. Kemudian penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik, artinya segala sesuatu yang dilakukan murid itu karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah, bukan karena dia itu mau meningkatkan kualitas dirinya. Selanjutnya, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita bisa memberikan penghargaan kepada murid itu dengan kata-kata positif atau dukungan-dukungan khusus, tidak perlu dengan hadiah apapun itu. Yang pertama, bisa kita memberikan dukungan secara khusus. Kemudian kita juga bisa memberikan pengakuan secara pribadi. Kita juga bisa memberikan pengakuan kepada semua murid bergantian, satu persatu. Setiap anak, mungkin hari ini 5 anak yang kita berikan apresiasi, hari berikutnya 5 anak dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa memberikan pengakuan secara konsisten supaya anak betul-betul termotivasi. Jadi jangan hanya hari ini kita memberikan apresiasi terhadap anak, tetapi besok tidak lagi. Jadi upayakan kita memberikan pengakuan yang positif terhadap anak itu secara
konsisten. Kemudian upayakan kita sampaikan ke anak bahwa kita lebih fokus kepada proses, ya. Jadi proses menjadi suatu nilai penting yang kita nilai, bukan hasil akhir. Selanjutnya, contoh-contoh pemberian apresiasi terhadap anak. Kita bisa mulai dengan kata-kata pembuka, yaitu yang pertama contoh, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi nilai kebajikannya, nilai apresiasinya di sini adalah rasa empatimu besar sekali. Kita memberikan nilai positif terhadap rasa kepedulian yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian kata-kata yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kira-kira seperti ini. Kita memberikan apresiasi terhadap murid melalui nilai-nilai kebajikan yang bisa membangun atau bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Kemudian tindakan guru. Biasanya kita sering memberikan hal-hal seperti ini terhadap murid jika ada murid yang bersalah. Misalnya memberikan atau memerintahkan siswa mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah misalnya. Jadi ada anak yang terlambat, kita hukum dengan suruh menulis 100 kali di bukunya bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Secara teori itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, itu juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuat, karena dia secara tidak langsung sudah merugikan orang lain. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Ini adalah konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu yang bisa saja menyakiti murid, merusak mentalnya, dan menghilangkan rasa percaya diri pada murid. Hukuman itu dapat merugikan murid. Berbeda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang kita anjurkan agar murid memiliki rasa tanggung jawab. Walaupun mirip, tetapi pada dasarnya konsekuensi dan hukuman itu sangatlah berbeda. Ini perbedaannya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman bisa membuat anak sakit, baik fisik maupun hati atau perasaan. Tetapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi dia akan memiliki rasa untuk menghargai disiplin, kemudian bisa meningkatkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Selanjutnya kita masuk ke materi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah kita dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah langkah yang seharusnya digunakan oleh guru terhadap murid dalam menyelesaikan masalah agar mereka mampu berpikir bagaimana caranya mereka untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi dan mendorong murid untuk menjadi apa diri yang mereka inginkan. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu berupa tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih percaya diri untuk memperbaiki dirinya. Mengapa tidak peraturan atau tata tertib saja? Mengapa harus kita rubah menjadi keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jika ini hanya peraturan saja, maka kita mengendarai motor dan menggunakan helm hanya karena kita takut ditilang polisi dan dikenakan sanksi. Tetapi jika ini menjadikan suatu keyakinan, maka kita akan menyadari bahwa menggunakan helm saat berkendara itu dapat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita saat berkendara. Kemudian, mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama COVID-19? Ketika itu hanya peraturan, maka kita akan melaksanakan hal tersebut hanya karena takut ditegur oleh Satgas pada saat itu. Tetapi ketika itu menjadi keyakinan, maka kita akan menyadari bahwa pentingnya melaksanakan peraturan 3M untuk menghindari diri dari penyebaran virus COVID-19. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ketika itu hanya peraturan, maka kita hanya menghindari rasa tidak nyaman dan hukuman dari panitia. Tetapi ketika itu menjadi keyakinan kelas atau keyakinan diri, maka hal itu lebih mengarah kepada kita ingin menghargai diri sendiri. Oleh karenanya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang mengarah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan kita mendukung motivasi intrinsik, kita akan perlahan mendorong seseorang itu bukan hanya patuh terhadap peraturan, melainkan menjadi suatu keyakinan yang diyakini penting. Di sini ada gambar dan ada tulisan. Mari sama-sama kita evaluasi mana yang merupakan peraturan dan mana yang merupakan suatu keyakinan. Di sini ada yang namanya kesepakatan kelas dalam bentuk gambar. Dan di sini ada kesepakatan kelas dalam bentuk tulisan. Dari yang saya tampilkan di depan ini, yang berupa poster ini merupakan tata tertib atau peraturan. Apa yang membedakan? Kalau peraturan dia lebih kepada hal-hal penekanan, tetapi kalau keyakinan kelas dia lebih kepada hal-hal yang dapat
mewujudkan motivasi dengan kata-kata atau kalimat yang positif. Contoh, menjaga kebersihan sekolah itu bisa kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Aktif dalam pembelajaran itu bisa kita ganti dengan kata-kata semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar, artinya aktif dalam pembelajaran itu menjadi kesepakatan seluruh siswa yang ada di sekolah. Maka di sini kalimatnya diganti dengan menggunakan kata-kata kami murid yang semangat belajar. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam itu bisa kita ganti dengan kata-kata kami guru dan murid yang saling menyayangi. Karena di sini ada mengucapkan salam berarti berkaitan dengan saling menghargai, kemudian sopan santun dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada kolom yang sengaja belum saya isi. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sifatnya peraturan. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Ini sifatnya peraturan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini peraturan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sifatnya peraturan. Kemudian bagaimana kata-katanya jika peraturan ini kita rubah menjadi suatu keyakinan. Kita lihat di slide selanjutnya. Nih, ya. Jika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya dirubah menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menggunakan kata-kata yang lebih positif, itu kita ganti dengan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu kita ganti dengan menghormati orang lain dan berkomitmen. Selamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu bisa kita ganti dengan kata-kata kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu bisa kita gunakan kalimat menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker bisa kita ganti dengan kalimat kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan kalimat keselamatan dan keamanan. Kita masuk ke kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas. Yang disampaikan di awal tadi bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, rasa ingin kasih sayang dan dicintai dan diterima, rasa ingin senang dan kebebasan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang disampaikan di awal tadi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum biasanya guru itu menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir siswa. Kemudian jika guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita mengatakan sesuatu dengan nadanya agak lembut. Seharusnya atau ibu kecewa atau bapak kecewa dan sebagainya. Kemudian jika guru sebagai teman menggunakan posisi kontrol sebagai teman, maka guru akan berusaha membuatkan alasan-alasan untuk muridnya supaya dia mau mengakui kesalahannya. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Biasanya di sini guru hanya bersifat menghitung dan mengukur atau mengawasi. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa mampu menjelaskan
alasan-alasan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Contoh, sebagai penghukum biasanya kita menggunakan kata-kata dengan nada yang agak tinggi. Misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti bapak atau ibu berikan hukuman. Ketika guru sebagai pembuat rasa bersalah, maka nadanya lebih pelan. Contoh kalimatnya, kamu seharusnya tidak melakukan itu, misal. Kemudian kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali, kenapa kamu masih melakukan hal tersebut dan sebagainya. Terus sampai ke posisi manajer. Nah, di sini di posisi kontrol guru sebagai manajer inilah pentingnya penguasaan kalimat untuk memancing siswa mengatakan penyebab atau alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu, dan memancing siswa untuk kira-kira kehidupan atau diri yang seperti apa yang mereka inginkan. Contoh, kita menanyakan tentang hal-hal yang mereka yakini. Kemudian kita menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki masalah yang dilakukan. Kemudian selanjutnya ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Ketika kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, maka yang mengatakan adalah guru yang berada pada posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian ketika ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, yang mengatakan adalah guru yang berposisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian ada kalimat pernyataan, ayolah lakukan hal tersebut demi bapak atau demi ibu guru, yang mengatakan adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Maka yang mengatakan adalah posisi guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah posisi kontrol atau yang mengatakan guru sebagai manajer. Nah, inilah yang paling penting. Kenapa? Posisi kontrol guru sebagai manajer adalah memfasilitasi murid untuk mencari solusi atas apa yang telah dilakukan dan mengajak mereka untuk menjalankan keyakinan untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan yang mereka inginkan. Lanjut, bergerak antara peraturan pemantau dan nilai-nilai manajer untuk memperbaikinya. Misal sebagai pemantau atau sebagai penghukum, kita menggunakan pernyataan, kalau kamu tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas yang bapak atau ibu guru berikan, maka ibu akan memberikan hukuman kepadamu misalnya. Dampaknya itu membuat anak merasa tidak nyaman. Kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, maka pernyataannya akan kita rubah. Kita menanyakan ke mereka, kita menanyakan ke murid, apa yang kamu yakini? Apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut? Kemudian kita menanyakan kira-kira apa solusi yang bisa diberikan untuk memperbaiki kesalahan ini, dan pribadi yang seperti apa yang kalian inginkan. Jadi kira-kira seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat siswa itu mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Konsep segitiga restitusi. Ya. Yang pertama ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Di tahap yang pertama, ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan pada murid, yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa kita gunakan, yang pertama biasanya kita berusaha untuk mengerti
posisi mereka pada saat itu dengan kata-kata atau kalimat. Setiap orang pasti pernah melakukan hal tersebut atau pernah melakukan kesalahan seperti yang saat ini kamu lakukan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Dulu bapak atau ibu guru juga pernah melakukan hal seperti ini. Dengan kalimat ini maka siswa akan merasa bahwa guru itu pernah di posisi yang mereka rasakan, sehingga untuk langkah awal kita sudah membuka komunikasi yang baik dengan siswa agar siswa tidak memiliki rasa canggung bahkan takut untuk mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan dia melakukan kesalahan yang dilakukan pada saat itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, maka kita menanyakan tentang keyakinan. Misalnya seperti yang pernah saya praktekkan, ada anak yang tidak memakai pakaian olahraga ketika praktek pelajaran olahraga. Di langkah pertama saya mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang kamu lakukan. Contoh, kalian dulu juga waktu sekolah jarang memakai seragam. Jadi dengan begitu anak sudah mulai merasa terbuka. Kemudian di tahap menanyakan keyakinan, saya menanyakan bahwa kira-kira tindakan yang kamu lakukan dengan tidak memakai baju olahraga saat praktek itu menyalahi keyakinan kelas yang apa? Mereka menjawab keyakinan kelas tentang disiplin, karena saya tidak menggunakan pakaian olahraga saat jam praktek olahraga. Kemudian di tahap terakhir, yaitu validasi kebutuhan, kita menanyakan kenapa kok sampai pada saat praktek olahraga anak tersebut tidak menggunakan pakaian olahraga, atau kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kita tanyakan alasannya. Kemudian di tahap terakhir kita menanyakan, menawarkan atau mengajak siswa untuk mencari solusi, kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut apa yang dapat dia lakukan. Jadi di sini nanti yang disepakati itu merupakan suatu konsekuensi, bukan lagi hukuman. Agar apa? Agar kita tidak menyakiti anak dan kita tidak menurunkan rasa percaya diri pada anak. Selanjutnya, ini kalimat-kalimat yang mungkin bisa kita gunakan di tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Seperti yang saya contohkan tadi, kita berusaha untuk menjadi atau memposisikan diri sesuai dengan yang dialami anak pada saat mereka berbuat kesalahan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah, besar, gitu kan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu guru tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. Kemudian tahap validasi kebutuhan, kita berusaha untuk mencari tahu penyebab anak tersebut melakukan kesalahan yang dilakukannya tadi. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah menerapkan atau sudah membuat keyakinan kelas, maka anak tersebut akan menyadari bahwa yang dilakukannya sudah atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi memberikan konsekuensinya nanti kita akan lebih mudah. Selanjutnya, terakhir, refleksi. Jadi dari kegiatan yang sedikit saya paparkan tadi, kira-kira terkait dengan disiplin positif, terkait dengan motivasi, kemudian terkait dengan segitiga restitusi, keyakinan kelas dan sebagainya, kira-kira apakah ada hal baru atau sudut pandang baru yang
hasilkan atau yang didapat oleh rekan-rekan yang saat ini mengikuti kegiatan hari. Jika pun ada, saya persilahkan satu atau mungkin dua orang rekan guru yang ingin menyampaikan refleksi. Silakan kalau ada. Saya menyadari bahwa selama ini masih terdapat kekurangan akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman di lingkungan sekolah. Kemudian saya memahami bahwa hal yang paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan murid adalah dengan menggunakan segitiga restitusi untuk mencari solusi. Baik, terima kasih atas refleksinya yang disampaikan oleh Bu Sunarti tadi, bahwasanya jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, Ibu Sunarti menangkap bahwa ternyata kita selama ini masih kurang pemahaman dan penerapan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Oleh karenanya nanti kita perlahan belajar bahwa penerapan budaya positif di sekolah itu merupakan hal yang penting untuk dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan dapat menuntun segala bakat kodrat yang dimiliki anak. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Sunarti bahwasanya selama ini kita masih sering menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak itu dengan keputusan sepihak. Karena kita merasa orang dewasa, maka kita merasa bahwa kita memiliki hak atau memiliki kontrol terhadap anak didik kita. Sementara yang seharusnya kita lakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana kesepakatan yang dihasilkan dari penerapan segitiga restitusi merupakan sesuatu yang lebih tepat, karena anak akan menyadari, anak akan memiliki motivasi untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan menjadi diri seperti yang mereka inginkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Sunarti. Kemudian terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru telah mengikuti kegiatan yang saya sampaikan ini dengan hikmat dan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karenanya sebelum kegiatan ini saya tutup, saya ingin memberikan tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi yang saya sampaikan di modul 1.4 tadi terkait dengan budaya positif ada hal yang kurang, nanti sama-sama kita koreksi, kita jadikan hari ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis mati. Urip.